Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa ya, kita kembali lagi di channel Aslamku. Jadi channel ini channel membahas seputar asam lambung, GERD dan SETI ya, tentang informasi, tentang memotivasi, tentang pokoknya semuanya yang saya tahu itu saya ceritakan di channel Aslamku ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah warnanya berubah menjadi warna abu-abu ya subscribe-nya ya. Dan yang tadinya merah dipencet berubah menjadi warna abu-abu, berarti itu kalian sudah subscribe, dan terima kasih atas subscribe-nya. Oke, jadi di video kali ini saya ingin membahas sesuatu itu apa sih yang mau saya bahas? Yang saya mau bahas itu usaha saya atau usaha penderita asam lambung itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu usahanya itu udah apa saja ya? Usahanya udah apa saja? Saya dulu usahanya udah apa saja? Saya dulu jadi saya bercerita tentang diri saya ya. Jadi ini mungkin bisa membuat teman-teman juga semoga bermanfaat dan membuat kalian itu semangatnya itu tambah ya. Jadi saya dulu pertama sakit itu saya ke dokter dulu. Udah bolak-balik saya ke dokter. Setiap minggu bahkan saya ke dokter terus, kok begini terus, kok gak ada perubahan. Saya pikir itu karena mungkin coba saja ada yang menyarankan itu coba saja ke orang pintar atau tukang pijet ya. Tapi waktu awal itu saya ke orang pintar dulu ya. Orang pintar katanya sih nggak apa-apa, aman gitu ya. Dan saya dipijit ya, dan situ saya merasa agak mendingan. Dipijit itu agak mendingan. Nanti gitu lagi, nanti saya ke situ lagi, nanti gitu lagi, besoknya lagi ke situ lagi, sampai mungkin ada 10 kali lebih ya. Saya ke situ lagi, gitu terus, bolak-balik terus. Saya pindah, akhirnya saya pindah ke yang tempat lain ya, itu yang mungkin orang pintar juga. Dan katanya ada makhluk apa ya, makhluk halus lah gitulah istilahnya, makhluk halus yang nempel di saya, jadinya saya jadi sakit ya. Dan di situ katanya saya suruh potong ya, suruh potong rambut gini ya, suruh potong. Dan saya setelah pulang dari situ saya potong, terus sampai rumah kok perasaan saya nggak ada perubahannya sama sekali ya. Dan di situ saya pindah lagi besoknya. Jadi di waktu pengobatan yang kedua itu saya malah ke orang pintar ya, atau ke tukang pijit lah istilahnya, orang yang tahu tentang hal-hal yang gaib atau yang tidak terlihat ya. Saat di situ saya pokoknya saya nyari yang direkomendasikan oleh orang-orang ya. Oh di situ, coba di situ, kalau katanya asam lambung itu sembuh di situ. Banyak orang yang penderita asam lambung itu sembuhnya karena di situ ya. Dan di situ saya ikutin semua omongan orang itu, saya ikutin demi ingin sembuh ya. Nah di situ saya ikutin, saya ke situ dengan diantar istri saya, kadang juga diantar sama orang tua saya ya. Di situ saya pokoknya intinya berobat, saya ingin sembuh, entah sakitnya itu apa, yang penting saya ingin sembuh. Nah di situ mungkin ini udah yang ketiga kali ya. Itu tempatnya udah beda, itu saya sudah bolak-balik ya. Ke tempat pertama udah bolak-balik, tempat kedua sih saya cuma 1 kali, tempat ketiga ini juga saya udah bolak-balik ya, udah bolak-balik. Dan biayanya juga kan ya, karena saya kan nggak bisa kerja ya karena sakit ya. Jadi di situ saya sangat menipis ya, keuangannya saya tambah menipis. Dan di situ saya juga bolak-balik di situ sampai kok sampai capek ya. Mungkin apa asam lambung ini nggak bisa sembuh karena cuma dipijit, mungkin saya begitu, karena di dalam lambung itu ada luka ya. Nah di situ saya lari lagi ke dokter lagi ya, ke dokter, malah saya dikirain itu malah disuruh tes rapid itu ya. Saya di situ nggak mau ya, saya katakan disuruh itu bayarnya juga mahal itu ya. Saya kan nggak bawa uang lebih, nggak ada uang lebih ya, uangnya cuma segitu buat periksa aja udah cukup ya. Terus saya di situ saya pulang, terus periksa lagi besoknya ya masih begitu.
ya paling ada efek sedikit, nanti gitu lagi, setelah 1 hari gitu lagi terus. Padahal makan udah, saya hati-hati ya, udah nggak makan pedas, udah nggak makan yang pantangan udah nggak makan ya. Tapi di situ saya masih pikiran saya itu masih gini, masih fokus ke sensasi ya, saya tidak fokus ke penyembuhan. Nah di situ salahnya saya. Kalau saya dulu ya, namanya juga awam kan, belum tahu ya, mau dibilangin orang pun saya juga nggak, kalau belum paham sih belum tahu. Kalau sekarang sih udah paham, fokus aja ke penyembuhan, udah gitu aja. Kalau dulu saya nggak bisa fokus ke penyembuhan, kayak saya fokusnya ke sensasi pastinya, soalnya sensasinya buahnya. Saya sampai bolak-balik itu, padahal badan saya udah lemas, udah nggak ada gairah, terus muka aja pucat ya, apalagi ngantrinya lama ya. Di situ juga saya sempat ketemu dengan sesama penderita asam lambung guratan seti, itu juga sama begitu, memang rasanya begitu, dan dia itu udah sembuh, tapi kan dia itu karena gara-gara pikiran ya. Jadi beda-beda sama lambung guratan seti ini, memang beda-beda, ada yang karena pikiran, karena pola hidup, karena macam-macam ya. Pokoknya awal mula itu setiap orang pasti beda-beda ya, mungkin ada yang sama tapi itu jarang ya menurut saya. Penyebabnya, pemicunya itu awalnya itu gimana, itu pasti berbeda-beda. Kalau saya dulu kan karena gara-gara minum susu sapi itu ya, seingat saya ya, lagi kerja minum susu sapi pagi-pagi, terus perut BAB terus, BAB 2 kali, terus habis itu panic attack, udah habis itu panic attack terus sampai sekarang sih udah nggak, sampai terakhir itu bulan apa ya saya lupa ya, pokoknya terakhir itu waktu saya ada perkembangan itu karena minum rempah Arab dibarengi dengan 3P yang baik dan disiplin. Nah di situ saya menemukan perubahan-perubahan yang lumayan ya, yang menurut saya itu saya sangat bersyukur sekali ya. Dan mungkin buat teman-teman yang masih berusaha, menurut saya kalian harus fokus saja ke penyembuhan, jangan fokus ke sensasi ya. Karena fokus ke sensasi pun malah bikin pikiran kita itu kemana-mana. Kita fokus saja ke penyembuhan. Oh penyembuhannya gimana sih mas? Nah kalian bisa tengok di video saya sebelumnya, itu ada awal utama penyembuhan itu bagaimana, terus apa saja pantangannya itu ada. Kalian cari di video saya, cari satu-satu, dilihat satu-satu, pasti ada. Kalau kalian sering mengikuti ya pasti kalian udah tahu ya. Yang belum, yang mungkin yang baru nonton channel Aslam ini mungkin, loh mas saya mau tanya ini, itu udah ada, kemungkinan udah ada. Kalau yang belum ada mungkin kalian bisa komentar, mas tolong buatkan video ini, nanti saya buatkan insya Allah. Dan itu setahu saya ya, itu kan video Aslamku ini itu versi saya, bukan versi gimana atau versi orang saya bawa-bawa, itu enggak. Di versi saya sendiri itu asli ya, yang saya rasakan, yang saya alami ya. Jadi gitu saja sih, itu tentang usaha penderita asam lambung itu memang dahsyat ya. Kata orang sakit gak sembuh-sembuh itu pengen sembuh, padahal cuma pengen sembuh itu aja susah ya. Ini kalau sudah sembuh bisa nyari kerja lagi, bisa nyari uang lagi, itu kan enak ya. Yang penting itu badan dulu nomor 1, badan dulu sehat, udah itu aja. Jadi itu saja, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan mungkin buat teman-teman yang baru tonton video Aslamku ini, silahkan kalian subscribe dulu. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi begitu saja, terima kasih, kita lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.